Bahwa silakan untuk disampaikan. Habis kan? Masih ada. Saksi kedua suaminya nih, Mufid datang nih guys. Suaminya RG Reza Gladys. Tes. Habis ini pemanggilan saksi yang kedua, kemungkinan suaminya dokter. Sama gue. Aku udah mau balik soalnya. Habis ini aku balik ya. Kamu punya pacar nggak sih? Nggak ada. Jadi hari ini saudara kita sebagai saksi ya, betul dengan kita sampaikan, kita ulang lagi bahwa saudara jawab yang ditanya saja, yang tidak ditanya nggak usah dijawab ya, nggak ditanya berarti itu nggak perlu ya. Kalau kurang jelas minta diulang, gitu ya. Siap kemudian. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu dijawab. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan sudah ditanyakan, diulang lagi cukup ya, sudah ditanya begitu ya. Dan sekali lagi kepada terdakwa juga kita ingatkan untuk memperhatikan transaksi ya. Nanti boleh bertanya juga dan nanti boleh ditanggapi keterangan saksi juga. Dan kesempatan pertama kita sampaikan kepada penuntut untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia mohon izin. Saudara saksi telah dilakukan pemeriksaan di kepolisian untuk diambil menjadi saksi. Sudah berapa kali? Sebentar kita ingatkannya dari Mas Radia untuk keluar dari pagar ya. Kita berikan kebebasan juga jangan masuk ke depan ya. Silakan dikeluarkan dulu. Tiangnya ya. Jadi tolong jangan sampai majelis selalu mengingatkannya sambil berjalan. Kalau sudah diketahui jangan dilakukan. Ya. Silakan dilanjutkan terus. Terima kasih yang mulia. Melanjutkan. Berapa kali dari kepolisian bisa menjadi saksi? Dua kali. Tanggalnya masih ingat? Lupa. Saya ingatkan tanggal 3 Januari 2025 dengan 14 April 2025. Saat itu ada paksaan dalam memberikan keterangan? Tidak ada. Semuanya benar? Benar. Ada ancaman? Tidak ada. Dibaca sebelum ditandatangani? Betul. Kemudian ditandatangani? Ditandatangani. Oke. Saudara saksi ya, saudara saksi kenal dengan saudara Reza Gladys? Saksi Reza Gladys sudah istri saya. Saudara menikah sejak kapan? 2009. 2009. Oke. Saudara tahu Glavitsia? Tahu. Nah, Glavitsia itu bisa diceritakan. Glavitsia itu apa? Punya siapa? Bisa diceritakan. Glavitsia itu didirikan pada tahun 2016. Perusahaannya awalnya terbentuk klinik, yaitu saya punya klinik itu dari tahun 2013. 2016 saya bikin perusahaan namanya Glavitsia RMA Group. Oke, Glavitsia RMA Group. Ya. Di situ adalah untuk klinik kecantikan. Ya, klinik kecantikan ya. Ya, dan nah, itu pembeliannya siapa? Direkturnya saya, komisarisnya sendiri. Oke, jadi
punya Berdua, ya. Oke. Nah, kemudian terkait di Oktober tahun 2014, saya langsung saja. Maaf, 2 Oktober 2024. Bentar ya, biar tidak terlewat pada sekalian. Terkait dengan produk ataupun terkait dengan pribadinya Dr. Reza Dali. Pernah saudara lihat? Boleh saya jelaskan? Boleh. Izin yang mulia saya menjelaskan. Jadi pada tanggal 9 Oktober saya diberitahukan oleh saudari Sylvia, yaitu selaku manajer saya, dan setelah saya buka itu linknya review dari Samira, dari saksi Samira, dan di situ Samira mereview terkait produk serum booster kit C, terkait review ingredients niacinamide 2% yang didasarkan dengan produk Anasui. Setelah itu saya lihat, saya lihat, terus saya berbicara kepada saksi Reza Gadis bahwa ini kurang objektif penilaiannya yang mulia, karena terus terang di sini dia mereview satu ingredients yaitu niacinamide saja, sedangkan produk kami itu memiliki beberapa ingredients termasuk ascorbic dan beberapa ingredients lainnya. Dan saya juga berdiskusi sama istri bahwa tidak ada kapasitasnya saudari Samira untuk mereview suatu produk kami, karena produk kami itu sudah mempunyai izin edarnya. Setelah itu lanjut ke tanggal 11 saudara 11 Oktober 2024. 11 Oktober 2024 kembali Sylvie memberikan link yaitu terkait review saksi Samira, yaitu terkait produk anti-aging, Glavicale anti-aging, dan dia membahas terkait retinol yang katanya kurang dari sesuai dengan jurnal, terus dan dia juga mengirim opini lebih ke pribadinya saksi Reza Gadis bahwa tukang flexing lah, menipu masyarakat, jangan dibeli karena tidak akan berpengaruh apa-apa. Perlu saya jelaskan di sini bahwa produk anti-aging ini adalah bukan produk tunggal retinol, tapi ini adalah produk anti-aging yang ingredientsnya bukan hanya retinol, tapi di situ sudah ada azelain, ornithine acid dan lain sebagainya. Ya, tapi di situ anti-aging juga sudah mempunyai izin edarnya. Ya, lanjut di tanggal dari situ juga saya berkomunikasi langsung sama Pak Arif. Kebetulan saya lagi meeting Pak Arif sales publik. Ya, di situ langsung saya memberitahu Pak Arif bahwa ini kok saksi Samira mereview ini, dan Pak Arif di situ langsung menekankan saya untuk menemui Samira. Setelah menemui Samira, kata saya coba Bapak hubungi dulu gitu. Terus Samira ini memberikan voice note, kalau nggak salah saya lupa, cuma memberikan voice note. Setelah voice note itu isinya jangan sampai saya angkat lagi ini, katanya produk-produknya bisa hancur di Glavicale gitu, bisa hancur di Glavicale, bisa hancur Reza gitu. Nah, setelah itu bikinlah minta maaf ke masyarakat dan terima kasih kepada aktif. Dan dia memberikan template-nya kepada Pak Arif, dan Pak Arif mengirimkan kembali kepada saya. Dan setelah itu saya langsung membuat video. Setelah itu dikirimkan kepada Pak Arif kirimkan kembali kepada saksi Samira. Nah, Samiranya menolak, katanya ini nggak ada terima kasih kepada dokter gitu. Nah, lanjut di tanggal 15. Videonya tadi apa di sini? Videonya itu saya pertama saya meminta maaf kepada masyarakat. Terus maaf dengan adanya kegaduhan ini, kami akan memperbaiki dari sistem manajemen, dari sistem promosi marketing dan dari sebagainya. Jadi intinya adalah permintaan maaf kami terhadap masyarakat. Tapi di situ ada kekurangan yang mulia karena tidak ada terima kasih produktif. Jadi dia sepertinya marah yang mulia ini. Lanjut di tanggal 15
itu saya langsung saksi Reza Gadis memposting permintaan maaf kami yang disertai dengan terima kasih dokter. Dengan rasa berat hati dan tertekan kita pun mengikuti arahan dari saksi Samira. Kenapa saudara mau mengikuti apa yang diinginkan oleh saksi? Karena kondisi saat itu terus terang Samira ini sangat bisa untuk menggiring opini masyarakat terkait di sosial medianya, dan sosial medianya benar-benar lagi terfokus terhadap saksi Samira. Oke, jadi karena medianya lagi Ya, banget. betul. Apa masih banyak ya? Waktu itu saya ngikutin dari mulai 30.000 tapi melonjak sampai jutaan. Ya. Oke, ini terkait dengan terkait terdakwa. Dilanjut pada tanggal 14 Oktober 2024 yang mulia izin saudari Silvi mengirimkan link lagi, tapi di situ live terdakwa kita yang menjelek-jelekan secara pribadi terhadap saksi Reza Gadis. Di situ menyerang pribadi, bilang abu-abu, bergeng, terus bilang dempul, mukanya berjerawat, terus dan yang ada setelah komunikasi yang disarankan oleh Oki Pratama untuk menghubungi terdakwa kita terjadi namanya. Oke. Setelah Mas tadi saudara bilang bahwa menjelek-jelekan sebelumnya tidak pernah ada masalah. Karena tidak pernah komunikasi kecuali waktu saat syuting aja kalau nggak salah. Dan saksi Samira saksi Reza Gadis merasa terpukul. Berdampak dengan penjualan dari produk-produk yang sudah buat di Indonesia. Berdampak. Di feedback. Ya, kalau untuk di review sebenarnya sangat berdampak itu ke pribadinya. Ya, pribadinya yang benar-benar shock sampai saya menemani bolak-balik ke rumah sakit Mayapada di Lebak Bulus. Apa kalau boleh tahu, maaf? Ya, karena dia sempat dirawat 5 hari atau 4 kali di rumah sakit Mayapada dan saya menemani. Karena dia takut. Ya, karena dia drop. Saudara dokter juga ya? Ya. Berarti saya kredibilitas sebagai dokter itu Betul. Betul. Itu sakitnya kenapa? Saya perlu tahu. Gara-gara Ya, daya tahan tubuh, karena terus terang di situ juga saksi Reza Gadis ini nggak bisa tidur. Terus sempat saya bawa ke psikiater juga. Ya, saya bawa ke psikiater juga karena memang nggak bisa tidur. Tidur itu cuma mungkin 30 menit. Oke. Nah, setelah ada itu, ada belum saudara bilang dokter kemudian adanya upaya apa saudara dengan saksi Reza Gadis yang dilakukan mereka? Upaya apa yang saudara lakukan saat mendengar terdakwa mereview video sakit? Upaya apa untuk menyelesaikan hal ini? Ya, sebenarnya terkait masalah produk kita nggak ada masalah sebenarnya. Saya nggak terlalu mengkhawatirkan terkait masalah produk karena ya saya tidak ada masalah, tapi yang saya khawatirkan itu adalah pribadinya saksi Reza Gadis. Upaya apa? Apakah saudara ada menghubungi Samira atau berusaha untuk menghubungi terdakwa atau gimana? Nah, pada saat itu kebetulan saksi Reza Gadis ini dekat dengan saksi Oki Pratama, karena kita sebagai sejawat ya kita berkomunikasi, sering berkomunikasi. Kadang saksi Oki juga dulu sering berkomunikasi sama saya terkait saya ada surat dari pajak dan lain sebagainya, saya bantu cari konsultan pajaknya dan lain sebagainya. Saya komunikasi sangat baik dengan Dr. Oki. Dan ya, betul. Nah, dari situ menelpon Dr. Oki untuk menanyakan ini seperti apa kok. Yang menelpon saudara apa? Saudara saksi Reza Gadis. Saya kurang tahu kalau untuk itu, tapi kalau nggak salah untuk WA dulu kan. Nah, sebenarnya untuk dengan Dr. Oki ini saudara atau Reza Gadis. Ya. Nah, sebenarnya itu dimulai pada tanggal 27 Oktober kalau nggak salah. 27 Oktober itu 27 Oktober 2024 saya melihat
saksi Reza Gladys mengangkat video call dari saksi Oki Pratama. Di situ saya berinisiatif untuk mengambil satu buah handphone dan merekamnya. Oke. Saudara berinisiatif untuk mengambil itu tanggal berapa saudara? Tanggal 27 Oktober. 27 Oktober saudara mengambil handphone untuk merekamnya. Ya. Nah, apa obrolannya pada saat itu antara si saksi Reza Gladys dengan Oki Pratama? Itu kan percakapannya ada 2 kali video call. Ada 2 kali video call yang saya rekam. Itu pertama intinya dari percakapan itu karena sangat panjang percakapannya, yang mulia intinya menjelaskan bahwa intinya adalah saksi Oki Pratama menyarankan untuk menemui saksi Samira dan untuk menghubungi terdakwa Nikita Mirzani lewat asistennya yaitu Mail. Dan pada tanggal 27 saksi Oki Pratama memberikan nomor telepon terdakwa Mail. Oke. Saudara Mail ya. Nah, kemudian dihubungin sama Dr. Reza. Kalau nggak salah tidak. Gimana? Kalau nggak salah tidak dihubungi. Menghubungi dulu siapa pengantar? Ya, jadi waktu Pak dikasih nomor telepon asistennya terdakwa kita, Mail, itu tidak dihubungi oleh saksi Reza Gladys. Oke, dihubungin apa? Itu pada tanggal 13 Desember. Ada tanggal 13 Desember, ya. 13 November. Ya. Izin menjelaskan, yang mulia, pada tanggal 13 November, saksi Reza Gladys itu bertelepon dengan Oki Pratama. Lagi-lagi saya, ya, Itu direkam juga. ya, jadi kebetulan saya, merekam. kenapa? Saudara merekam. Ya, Menggunakan handphone saudara. ya, ada handphone yang ada aja karena saya berinisiatif langsung untuk merekam. Misalkan dia video call atau Telepon kalau nggak salah. telepon di loudspeaker seperti ini. Ya, di loudspeaker saya berinisiatif langsung ambil satu buah handphone, saya rekam. Yang lagi merekam Ya, tentang kejadian itu. betul. Saya rekam, terus setelah itu saksi Oki Pratama langsung menyambungkan konferensi bertiga dengan terdakwa Mail. Intinya di dalam percakapan itu adalah Reza Gladys, Oki, dan Mail. Jadi dari awal sebelum disambungkan dengan Mail itu percakapan berdua. Dalam inti dalam percakapan itu adalah saksi Oki Pratama terus-menerus mengingatkan bahwa Teteh atau saksi Reza Gladys untuk menghubungi Mail atau menghubungi kita lewat Mail. Teteh hubungi gitu. Dan itu terus-menerus untuk menghubungi kita. Ya selesai. Nah setelah itu disambung bertiga di dalam sambungan. Saudara tahu tujuannya Dr. Oki ini menyuruh untuk menghubungi terdakwa ini dengan tujuan apa? Sudah tahu belum saudara pada saat ini? Ya intinya tujuannya untuk Silaturahmi ngobrol doang atau memang nanti ada masuk uang atau seperti apa? Oh saya nggak berpikir begitu, tapi saya tahunya itu silaturahmi. Nah tahunya silaturahmi, setelah itu disambung bertiga. Dalam obrolan bertiga itu intinya adalah saling berkenalan. Saling berkenalan, jadi Mail udah kenal, nanti kalau chat-chat apa-apa nggak hubungin langsung ke Mail aja, nggak usah lewat saksi Dr. Oki Pratama. Lanjut yang saya tahu karena di situ saya sedang bersama saksi Reza Gladys. Kalau nggak salah itu yang mulia saksi Reza Gladys itu mencet duluan ke terdakwa Mail. Nanti tanggal 13 deh. Tanggal 13 malam, tapi untuk jamnya saya lupa ini. Untuk jamnya saya lupa. Nah setelah itu ngechat, Assalamualaikum Mail, salam kenal. Terus untuk obrolan tadi gimana ya? Ya nanti saya kasih tahu dulu ke Kak Niki gitu. Terkait apa ya? Terkait silaturahmi Mail. Ini kalau di BAP saudara tanggal 14 ini. Kan itu tanggal 13 dan dijawab di tanggal 14 kalau nggak salah. Oke, juga. Just info aja ya, kan ini mungkin kalau Dr. Reza ada tentang Sebelum itu kalau nggak salah ada kalau untuk silaturahmi doang
Ya. Kalau ngasih uang forward, Ya. forward waktu. Betul. Saudara lihat chatnya itu. Iya. Saudara lihat. Iya. Nah, kemudian sebelum di Januari di tanggal 14. Iya, makanya. Nah, di tanggal 14 ada yang saya jelaskan. Kemudian ada video call atau telepon ini nggak antara saudara Mail dengan saudara. Itu ada telepon lagi. Mahal dengan Reza tadi ada telepon lagi. Gimana? Ada telepon. Reza tadi dengan Mahal ada telepon. Oke. Ada saudara apa lagi? Ada saya lupa. Nah, itu 8 menit 52 detik. Saya lupa. Tapi Apa intinya? intinya pada tanggal 14 itu intinya adalah suruh untuk menutup mulut. Mulut kita ini mahal karena sekali ngomong perkataan kita ini diatensi dan bertabur bintang. Nah, oke. Kita lihat dulu nih biar nggak lihat ya. Bertabur bintang ini maksudnya apa? Saya kurang paham tapi Tidak speak up lah itu maksudnya apa? Bisa ngomong. saya juga ya Memang bukan tenang, karena memang tentang hasilan saya tanya. Ada format bintang, berarti mereka bukan pendapat Jadi saudara yang berbeda saksi sudah mengatakan ada speak up. Speak up dia merasakan kan jadi apa anggapannya ada speak up itu? ya karena dari riwayat sebelumnya itu menjelekkan secara pribadi, khawatir saksi Reza bilang di sini khawatir dijelekan aja pribadinya. Nah, itu maksudnya speak Ya, up ya. begini ya. Itu maksudnya speak up itu. Nah, takut itu jelek-jelekan lagi, speak up. Terus makanya ngobrol pada saat itu ya. Betul. Nah, kemudian apa lagi diomongin sama saudara Mail tadi? Terus Speak up, terus bertabur bintang, mulutnya terus dicek mulutnya kita mahal. ya Terus apa lagi? terus bungkam aja mulutnya. Mulutnya gimana cara buka mulutnya? Bungkam ya tahu kan ujung-ujungnya kan ya kalau mulutnya kita ini mahal ya bungkam aja mulutnya pakai uang lah katanya gitu. Itu Sebelumnya saya lupa ya tadi tapi saya enak nih nyebutin angka boleh nggak ya gimana yang main ya udah lah IHM katanya. Terus karena kondisi saksi jaga itu tertekan karena dari chat sebelumnya juga sudah ada bilang bahwa bisa hancur dari komunikasi Reza sebagai dokter di jalan itu kan chat ya saya baca itu kalau formatan dari orang formatan dari orang bebas ya betul. Saya tidak tahu ya tapi kemungkinan ya dari pendapat Reza di sana pernah ada di telepon bahwa itu perbuatan dari Reza dari pendapat kita ya. Betul. Ya. Kami tidak menyanggupi untuk lima itu. suami istri kan mau. Ya. Ya, gitu. Saya melihat perselisihan istri ya karena tertekan waktu itu kami itu sudah berlarut-larut sekali dan itu ya udah ya betul kita sambungin aja tapi nyambungnya gitu dan waktu itu di percakapan itu bangsa istri saya langsung meminta dipakai ya karena dia langsung bilang Mail itu tapi harus transfer hari ini ya nah itu tambah kayak ya transfer hari ini ya buat ya di chat di Pak Miyato di telepon di chat tuh harus transfer hari ini kalau nggak salah saya lupa dan di telepon kalau nggak salah ada transfer hari ini Pak atau 2 miliar ya di transfer Kenapa saudara dengan Reza
Pada khawatirkan. Khawatirnya pribadi istri saya udah berikan lagi. Betul. Jalan sama semuanya. Sudah ada pengumuman dari mana ya bahwa memang Betul. belum melihat Ke PT Bumi Paramount Sesar. ini yang melihat setelah itu sekalian untuk penasihat secara lokasi mereka platformnya itu dari siapa? Dari rekening Raja Gratis. Taksi Raja Gratis. Saksi dari sana. Ya. Memang dari rekening saudara. Bukan. Ya, itu. Mana PT? PT Bumi Paramount Sesar kalau nggak salah. Oh, di merah terjun mungkin. Silakan maju saksi rasa dukung. Cek benar, sebenarnya. Iya, enak banget. Ini bakit yang masuk. Kalau dulu itu lebih. Lupa dari siang itu sore. Betul. Enggak, tapi di chatnya istri bilang ini atas nama kita aja. Iya. Iya. 2 miliar lagi itu sudah diantarkan cash besoknya. Berarti tanggal 15. Betul. Tanggal 15. Tanggal 15 itu saya di rumah langsung saya datang duluan di Wonderpark karena waktu itu buru-buru banget. Karena kenapa di Wonderpark itu buru-buru karena kita mau berangkat nonton bola timnas. Ya, bersama anak-anak. Jadi pertemuannya di Wonderpark dan Anda ke sana. Siapa dulu yang datang? Gimana? Siapa dulu yang datang? Saya dulu yang datang. Anda duluan yang datang, Betul. baru setelah itu Ismail Marzuki. Betul. Berarti Anda lebih tahu duluan tempat itu. Anda datang duluan kan di Wonderpark. Ya. Setelah itu Anda. Karena saya teleponan sama istri di mana ini di Wonderpark. Ini jadi. Oh, Anda diberitahu istri ke Ya. Wonderpark. Ini pertanyaan tadi baru Anda jawab. Siapa yang memutuskan? Anda jangan. Yang memutuskan tempat Wonderpark sudah Anda jawab sendiri atas persetujuan Anda punya istri. Anda bilang barusan. Jadi izin yang saya menjelaskan persetujuan di Wonderpark itu atas kesepakatan saksi Reja Gadis dengan terdakwa Ismail. Saya menelpon Reja Gadis tempatnya di mana di Wonderpark. Tempatnya di mana di Betul. Wonderpark itu Betul. disepakati di Wonderpark. Betul. Tadi ditanya gitu Jadi sebetulnya. saya lupa harus mengingat ke belakang, tapi yang jelas ketika saya menyepakati gitu. Ya, tapi disepakati oleh Reja Gladys Ya, betul. di Wonderpark. Betul. Uang diserahkan. Betul. Nah, setelah uang diserahkan, apa yang terjadi setelah itu? Masih di tempat itu atau hari berikutnya? Setelah kejadian, Setelah itu ya tidak ada tidak ada review. tidak ada Ya, tidak ada review. tidak ada review apa-apa. Tidak ada. Ini dari tadi ada persoalan merasa kredibilitas. Apa ini kredibilitas istri Anda yang tak goyahkan, yang membahayakan? Apa? Pertama di sini mau dijelaskan yang mulia. Apa yang sebetulnya terjadi? Awal cerita itu adalah dari tanggal 14 Oktober 2024 bahwa terdakwa Langsung aja.
terdakwa Kami dalam review merasa kredibilitasnya apa? Terganggu kah, tidak kah, atau apa kan gitu. Izin menjelaskan yang mulia, terdakwa yang saya ketahui, terdakwa Nikita Mirzani ini selalu menjelek-jelekan secara pribadi terhadap istri saya, menyerang pribadi, menyerang bilang dempul, ada abu-abu, bege, jerawatan, terus asli sama live di TikTok jauh beda, jadi sangat mengganggu kredibilitasnya lagi. Dan puncaknya adalah di tanggal 14 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani mengancam saksi Reza Gadis melalui asistennya yaitu terdakwa Mahyudin. Mengancam bagaimana? Ya, Apa ancamannya, seperti apa? ancamannya Apa ancamannya? kredibilitas si Reza sebagai dokter bisa hancur, gue jamin. Oke, itu ancaman. Ya, Saya mau tanya, dokter Reza Gadis, saya mau nanya, dokter Reza Gadis itu mulai kapan jadi dokter dan praktek di mana dan di bagian apa? Dokter apa dia sebetulnya? sebagai dokter umum praktek dari tahun, saya lupa yang mulia, Dokter umum. di tahun 2012. Sebagai dokter umum 2012 atau di 2013. rumah sakit mana? Saya punya klinik. Di klinik. Ya, saya punya klinik. Di klinik sebagai dokter umum yang ngurusin pasien dokter umum, kredibilitasnya. Ya, dan saya boleh tambahkan yang mulai izin bahwa menyerang secara pribadi, dan di situ pun karena terdakwa Nikita Mirzani ini followersnya sangat banyak sekali yang mulia, dan di saat dia satu kali ngomong mungkin followersnya bisa langsung menghujat kami. Di situ saksi Reza Gadis sangat terpukul. Ini ada persoalan pribadi, urusan pribadi Reza Gadis saksi dan Nikita Mirzani. Urusan pribadi kan? Urusan dempul. Nanti itu nanti disimpulkan aja. Saya tanya dengan urusan pribadi. Persoalannya memang abu-abu, memang dempulan atau bagaimana faktanya yang sebenarnya? Anda kan yang tahu. Kalau aku ya yang mungkin. Ya ini kan Anda menyatakan bahwa ada kalimat abu-abu, ada dempulan, ada segala macam. Fakta yang sebenarnya apa? Nah, sekarang saya izin yang mulia, Bapak menanyakan saya itu di sebelah yang ngomonginnya. Coba Bapak tanya ke terdakwa itu kan. Pertanyaannya itu kan saksi ada. Ya sangat berbeda. Fakta yang sebenarnya dempulan, abu-abu atau bagaimana? Kenapa harus ketakutan dengan persoalan ini? Kenapa ini? Ya jelas takut dong, namanya followersnya banyak. Itu kan bahwa fakta Followersnya kita apa? Apakah memang ada sesuatu yang luar biasa? Ini masalah kredibilitas, ini tafsirnya luas sekali. ya itu karena memang jelas kredibilitasnya yang bukan dengan followersnya yang banyak, ya kan? Dengan followersnya yang banyak menjadi opini masyarakat bahwa seolah-olah saksi Reza Gadis ini bergeng, abu-abu, dempulan, jerawat, punya produk isinya air kencing kuda. Ada itu kalimat dari mana? Di saat lain, Anda bisa sampaikan di persidangan ini yang Anda katakan. ya coba nanti Jangan coba, ini Anda berbicara di ruangan sidang ini. Ada nanti Anda bisa. jangan mengarang cerita nantinya Anda air kuda segala macam. Jadi Kita sudah baca keterangan saksi ini kalangan atau apa nanti disebutkan. Ya, dan maksudnya dia membuat yang begini saya Silakan ya makanya kalau saksi itu kan tidak membuktikan ya. Betul, saya kan keterangan yang tidak benar atau tidak nanti silakan disimpulkan di pembelaan begitu ya. Oke, saya mau tanya Yang membuktikan itu penuntut umum sama penasihat hukum bukan saksi ya. satu pertanyaan. Silakan Kapan dia bilang tentang kencing kuda? Tanggal berapa? itu boleh ditanyakan nanti ke saya lupa yang mulia, tapi boleh ditanyakan nanti ke saksi Sylvie Novita Satapa, Sylvie Kalau lupa jangan lupa ya. Ya, saya lupa. Pada yang Saya lain. lupa. Tapi boleh tanyakan nanti ke saksi Sylvie. Saksi Silvi. Ya, saya lupa. Jadi terkait dengan produk ini saya membaca profil perusahaan Anda. Profil perusahaan PT Grafitsa RFA Group. Ya.
penanggung jawab terhadap produk-produk ini kalau menurut PT ini adalah direktur utama, betul? Betul. Anda? Ya. Oke. Ya, terkait dengan ini, semua produk yang bermasalah ataupun yang dipersoalkan, apakah terdakwa pernah mempersoalkan produk-produk RMA ini? Pernah mempersoalkan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada masalah, tidak ada punya stiker. Tidak. Masalahnya gimana? Saya pikir sementara cukup ya, tidak ada masalah. Silakan dilanjutkan ke tim yang lain. Terima kasih yang mulia. Kita lanjut ya, saudara saksi ya. Tadi ini keterangan kita kira-kira baru 5 menit yang lalu ya. 14 November, tadi Anda jelaskan, 14 November puncak ancaman yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ini baru 5 menit yang lalu ditanyakan oleh rekan saya. Tapi tadi Anda jelaskan di 14 November itu, 14 November 2024, istri Anda sudah mentransfer uang. Nah, bagaimana menyambung logikanya itu pada saat puncak ancaman di 24 November yang Anda jelaskan tadi di 2024, lalu 14 November itu juga ada istri Anda mentransfer uang ke PT Parahusesa yang bermiliar. Bagaimana coba menyambung logikanya itu? Jadi menyambungnya gini, izin mulia menjelaskan. Karena ini udah terlalu lama ya, jadi agak saya lupa waktu itu. Tadi Anda ditanya jasa, Ya. Waktu itu lama. waktu itu telepon saya rekam mungkin dari percakapannya kan meminta galang uang. Setelah itu kalau nggak salah itu ada 2 kali perekaman juga. Kalau nggak salah saya lupa. Cuma di situ langsung tutup telepon. Saya baru transfer, setelah transfer baru telepon. Jadi ada jeda dari pengancaman itu ada jeda waktu. Jadi tadi kan Anda bilang Ya. siang menjelang sore. Ya. Kalau tadi semua saudara jasa ya. Ya. Siang menjelang sore duitnya ditransfer istri Anda. Betul. Pertanyaan saya, puncak di 14 November yang tadi Anda bilang ancaman yang diberikan oleh Nikita kepada istri Anda itu puncaknya di tanggal tadi jam berapa? Kalau tadi siang menjelang sore sudah datang Di sore kalau nggak salah. Jadi kasih duit dulu baru diancam. Enggak, ngancam dulu baru ngasih duit. Enggak ada kita ngasih duit dulu baru ngancam. Iya Ya ngancam dulu baru ngasih duit. Iya, kalau itu Ya di situ ada jeda waktu. Waktunya saya nggak tahu dulu. malam berarti ancamannya. Enggak. Tanggal 14 November itu siang. Oke. Jadi untuk ancamannya tadi Iya, betul. karena mereview. Oke. Saya balik ke persoalan di dalam akte saudara ya. Jadi sebenarnya masalah ini apakah masalah pribadi atau masalah PT produk skincare Glavincia Booster? Karena Anda menjelaskan di sini masalahnya karena direview yang produk Booster itu. Izin penjelasan mulia, jadi masalah ini adalah masalah pribadi karena pribadi saksi dan gadis yang diserang, ya. Dan terkait produk ini kita terkait booster cell itu adalah sebuah treatment booster cell itu sebuah treatment yang direview oleh terdakwa Nikita Mirzani dan Samira setelah tanggal 3 Desember setelah saksi dan gadis membuat laporan. Bukan masalah skincare produk Glavincia. Ini kalau begitu apa Anda bersedia ini mencabut BAP Anda? Tenang. Ini kan fakta.
ya sesuai KUHP, ya kan, yang disampaikan di persidangan adalah yang dijadikan sebagai bukti. Yang benar yang mana? Yang di BAP ini atau keterangan Anda? Kalau Anda pertahanan keterangan Anda ini cabut, bersedia nggak? Dan untuk yang BAP itu saya bukan Loh, dibacakan saja mungkin yang mulia minta dibacakan. dibacakan udah oke, saya bacakan ya, saya bacakan 6 ya. Saya bacakan gini ya, di berita acara tanggal 3 Januari 2025 sebenarnya sama sih, di berita acara kedua juga sama. Asal saudara jelaskan, ini pertanyaan penyidik ya, Nomor berapa ini? Nomor berapa? nomor 3 sampai nomor panjang sih yang mulia ini sampai nomor 7 6 intinya begini, intinya dari BAP dari 3 sampai 6 itu saudara itu menjelaskan begini, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun huruf Niki huruf A. Kami minta untuk dibacakan untuk disimpulkan. Lalu saya baca ini lagi dibaca Sebentar, ya. Sebentar. Kalau memang itu mau disamakan kasus dengan BAP ya, kalau nanti dibacakan intinya ya tidak akan nyambung. Oke, saya bacakan dulu nggak apa-apa. Kalau itu udah apa? Oke, saya bacakan dulu. Kan begitu. Karena ini kaitannya dengan surat dakwaan. Silakan dibaca. Dakwaan kan menyebutkan Silakan dibaca. Saya jelasin dulu ya, Mulia. Ini biar paham semua, ini banyak media yang nonton ini. Iya, kalau intinya nanti akan mempengaruhi subjektivitas. Baca aja. Oke, saya baca ya. Dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir berubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi ke Selatan dengan laporan polisi nomor LPB dan 735 dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan dari penyidik. Lalu Anda jawab begini. Dapat saya jelaskan kronologis kejadian dan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tentang TPPU dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 735 dan seterusnya sebagai berikut. Nah, ini keterangan Anda. Pada bulan Oktober 2024, saya mengetahui bahwa istri saya yang bernama Saudari Reza Lelis Pretianisari diberitakan negatif oleh akun TikTok atas nama Niki Huruhara dengan tautan https://www.tiktok.com/Niki-Huruhara yang diketahui milik Saudari Nikita Mirzani atas dan nama dokter detektif dengan tautan https://www.tiktok yang diketahui milik dokter Amira yang menyebutkan bahwa produk dari skincare Saudari Reza Lelis Pretianisari merupakan produk overclaim serta menyebutkan bahwa produk tersebut merupakan produk penipuan. Kan tadi saudara bilang bahwa ini adalah masalah pribadi
Tapi di BAP Anda ini masalah perusahaan, masalah produk skincare, Glavinsya. Yang benar yang mana? Izin melihat dan menjelaskan bahwa memang terdakwa Bintang Rejani ini bukan hanya menyerang secara pribadinya saja, tapi beberapa produk itu memang dia menjelek-jelekan juga. Tapi kembali lagi bahwa yang membuat laporan ini adalah saksi Reza Gadis. Ya, saksi Reza Gadis itu merasa kredibilitasnya sebagai dokter ini ya rancang. Jadi pribadi ya, pribadi. bukan urusan perusahaan, Ya. bukan urusan produk-produkan lah, bukan urusan skincare-skincarean lah. Ya, Gitu ya. Oke. Terima kasih. Dan biar nanti kita simpulkan. Cukup ya kalian. Silakan kalau masih ada tim yang lain. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu merekam ya dari kejadian daripada video call atau teleponan antara saksi MD dengan Dr. Oki dan IM ya, dan terdakwa itu ya. Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua. Dan kenapa pada saat ada rekaman seperti ini saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah menjelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang yang baik. Kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia. Karena itu kan direkam. Silakan ditanggapi di pembelaan. Oh baik. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat ada saudara kan di sini menjelaskan pada saat adanya saudara sempat bertengkar dengan saksi Reza Gladys. Iya, Terkait apa? Bisa dijelaskan? ya saya terkait dengan masalah uang itu pun saya bertengkar. Uang yang mana? Yang mau diserahkan. Uang yang mana kan Uang yang diserahkan? tanggal 14 November. 14 Ya, November. yang menyepakati itu saya bertengkar juga. Terus di tanggal 27 November di saat saksi Samira meminta uang juga saya bertengkar. Karena saya fokus kepada yang diserahkan 4 miliar itu. Ya. Saudara kan tadi dari 5M terus ke 4M. Ya. Saudara itu kan memutuskan dalam waktu yang cepat. Itu saudara bertengkar ya? Ya bertengkar karena tapi saya lihat istri kan sangat tertekan waktu itu. Dan saat itu juga Ya, sangat tertekan. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan, kan ditransfer itu tanggal 14 ya. Terus selanjutnya yang cash itu saudara berikan itu di tanggal 15-nya. Bagaimana saudara bisa mengambil uang sebanyak itu di waktu yang cepat? Apakah ada prosedur khusus dari bank untuk mengambilnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya itu saya berangkat pagi saya ke sana. Saya berangkat pagi. Misalnya itu hari Jumat atau hari apa ya, saya berangkat jam 10, saya sama Frankie, terus nari, terus saya tinggal Jumatan dulu, saya ambil, pokoknya waktu itu lumayan antri dan saya lumayan hitungnya lama juga di situ. Dan itu bisa diambil semuanya. Ya. Sementara cukup yang mulia. Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih yang mulia izin bertanya. Ya, saudara saksi, tadi kan saksi bilang berkali-kali katanya Dokter Oki bilang sudah tutup saja uangnya, mulutnya pakai uang. Saya baca di BAP yang di transkrip semua tuh mulut saya di transkrip ini saya tidak menemukan yang Anda dan istri Anda bilang dari tadi. Itu kira-kira Anda tuh ngomongin ke siapa? Apa buktinya?
Izin menjelaskan yang mulia tadi terkait yang Oki bilang tutup mulutnya, Dr. Oki bilang, saksi Oki bilang tutup mulutnya pakai uang 4M. Itu saya tidak ada di tidak ada, bukan saya tidak bersama dengan saksi Reza Gadis. Jadi dia tidak tahu, yang tahu itu ada saksi Franky. Tapi kok Anda dari tadi ngomong begitu? Yang tutup mulut 4M itu adalah percakapan Mario dengan saksi Reza Gadis. Saksi Reza Gadis pada tanggal 14 November. Ya, kalau begitu Anda jangan menjelaskan, karena kan itu Anda tidak tahu kebenarannya. Tutup mulut itu yang Anda bilang, katanya Dr. Oki bilang super aja mulutnya kita pakai ulang. Anda tidak tahu kan? Tidak tahu, tapi kan saksi Franky cerita ke Iya, saya. cerita. Tadi bisa cerita, tapi saksi Franky cerita. Sebentar saksi, di transkrip ini saya baca berulang-ulang selama 1 minggu. Tidak ada bahasa itu. Tidak ada bahasa itu. Ya, itu satu pertanyaan saya yang selanjutnya. Anda bilang katanya Mail itu meminta uang 5 miliar. Dari rekaman yang mulia izin, dari rekaman yang sudah beredar yang memang direkam oleh saksi sendiri dan mungkin disebarkan sendiri, saya tidak tahu. Ya di situ jelas sekali di rekaman itu dan mungkin yang di sini juga sudah mendengar. Di situ Reza Telepis mempush Mail untuk berkali-kali sebutkan saja Mail angkanya, sebutkan atau saya tidak enak. Itu maksudnya gimana ya? Kok Mail sahabat saya dipush begitu untuk yang mungkin yang boleh saya menjawab di sini yang saya tahu tidak berkali-kali cuma bilang aduh saya nggak enak ini nyebutnya ya gimana, oh nggak apa-apa, yang pikir mungkin masuk akal gitu kan, ternyata kan besar juga gitu. Berapa kali yang Anda ingat? Yang Anda ingat berapa kali? Saya lupa cuma waktu itu bilang bahwa aduh saya nggak enak ya bilangnya, boleh nih bilang, boleh nih bilang. Itu saudara Mail yang Anda lupa, tapi kan Anda berada di sisinya iya, tapi kan ini kejadian udah berapa bulan belakang. Anda lupa. Iya. Oh iya, karena kalau saya ingat. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya lupa. Berkali-kali. Iya, tapi saya. Dan di sini ada juga kok bukti transkripnya bahwa yang menghubungi duluan itu adalah saudari Reza, ya. Dan yang Anda bilang katanya telepon bertiga itu sama Dr. Oki dan Reza bertiga Mail itu setelah Reza telepon Mail dan WhatsApp Mail duluan atau sebelum? Ini saya menjelaskan yang mulia, saya tidak pernah bilang Mail terus-menerus menelpon, saya tidak pernah bilang itu, tidak memberikan statement itu. Istri Anda ngomong gitu nanti. Ya, tapi kan ini bukan saya. Iya. Kan saya lagi, kan terdakwa lagi bicara sama saya, bukan sama istri. Tadi Anda bilang loh, Mail telepon terus. Enggak, saya nggak bilang, cuma di saat istri saya menelpon dengan Mail, Tadi Anda ngomong loh. di saat saksi Reza Gadis menelpon dengan Mail, saya langsung mereka. Sebentar ya. Pertanyaan sudah dijawab, ya itulah jawabannya. Ganti pertanyaan. Iya, nanti dia lupa yang mulia. Dia tadi bilang telepon terus. Silakan dilanjutkan. Dia bilang lupa. Oke. Bertanya dijawab, bertanya dijawab. Itu ya. Ya, oke. Terus saya penasaran ya. Kenapa sih Anda mau memberikan uang itu kepada Mail lalu diserahkan ke saya sebesar 4 miliar yang Anda negosiasi jadi dari 5M ke 4M itu? Apa sih rasa ketakutannya? Apa yang jadi masalahnya ketika Anda rela memberikan uang itu kepada Mail dan kasih ke saya? Ya saya sebenarnya melihat saksi Reza Gadis di sini posisinya karena mentalnya benar-benar terganggu, mentalnya terganggu, dia pikiran terus ya karena memang terdakwa ini kan selalu menjelek-jelekan istri saksi Reza Gadis kan. Iya. Karena saya baca nih di dakwaan sama di BAP katanya saya tiap hari mereview dan menjelek-jelekan. Bisa Anda ingat tiap hari itu Senin sampai Minggu? Yang jelas bukan setiap hari tapi itu sering sekali setiap biasanya setiap Samira itu muncul pasti naik dan kalau misalkan terdakwa lain ini yang saya ingat dia selalu bilang ibu Reza Gadis juga. Karena saya ingat betul karena apa yang saya posting saya ingat dan apa yang saya live di TikTok saya ingat. Pertama kali yang saya posting adalah ini. Ini produk Anda bukan? Ya, tapi itu diposting setelah tanggal 3 Desember.
setelah tanggal 3 Desember di saat saksi Raja Jati melaporkan Ini Anda. produk Anda? Itu bukan produk, tapi itu adalah treatment. Ini produk Anda? Bukan. Treatmentnya di mana? Ini kan Treatment di klinik itu. ini kan produk. Bukan, itu treatment. Jadi menurut Anda Jadi pertanyaan sudah dijawab ya. Apakah itu produk? Coba, ini Anda bukan. Saya jelaskan sedikit yang mulia. coba ya kita ingatkan lagi ya kepada terdakwa. Pertanyaan dijawab ya, pertanyaan dijawab. Masalah nanti itu tidak benar disimpulkan pembelaan ya. Nah, berarti ini punya Anda bukan? Ini punya Anda bukan? Izin yang mulia, itu adalah nama transfer Glory Booster Cell. Itu ada punyanya Libeskin. Bersih ya. Ya, Libeskin. Saya bawa yang aslinya di sini yang mulia. Boleh saya ambilkan? Sudah dijawab. Saya Anda loh yang membuka stikernya ini tadi. Bahwa ini adalah produk Lapitsa. Itu adalah produknya Libeskin, ya. Dan itu tindakannya di klinik. Nah, itu adalah treatment, ya. Oke, ya. Baik. Dan itu sudah tidak kita keluarkan lagi izin yang mulia pada bulan Mei 2024. Dan di tahun 2024 itu hanya terjual di bulan Januari dan bulan Mei. Agak sedikit izin menjelaskan yang mulia bahwa terdakwa Jadi ini itu tidak ditanya oleh terdakwa, nggak usah dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Selamat berakhir. Jadi Anda tidak tahu ya obrolan telepon bertiga itu grup call itu Anda tidak tahu ya sebelum atau sesudah istri Anda. ya, saya tidak tahu karena saya langsung ambil telepon inisiatif di saat saksi Raja Gadis ini bertelepon. Saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda. Pertanyaan juga Ya, maksudnya saya bertanya, apakah saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda yang bernama Reza? tidak, tapi kalau lewat melalui mail mungkin. Ya. Tidak, saya yang bertanya, apakah saya pernah meminta uang kepada Anda atau istri Anda? Saya pribadi. Ya. Saya. Ya melalui mail. Ya. Ya, melalui mail. Itulah jawaban saksi ya. Iya, Anda meminta uang lewat saya. Iya, Bapak sama Silakan izin. tanggapi kesimpulan. Ada Boleh sedikit menjelaskan yang mulia izin. Nanti ya. Terdakwa masih sudah cukup atau masih? terima kasih sudah yang Sudah cukup ya. karena isinya dokter doang di sini kemudian saya baca. Nanti silakan disampaikan di pembelaan. Sekarang sudah majelis dari sudah singkat namanya salah satu pertanyaan aja. Itu tadi kan uang ditransfer di Bumi Paramawi Sesa ya. Sudah tahu nggak kaitannya Bumi Paramawi Sesa dengan terdakwa? Saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Sekarang giliran dari terdakwa ya, dari keterangan saksi itu benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah. Silakan. Iya Pak, terima kasih Bapak Hakim. Yang salah itu rata-rata yang diomongin ini tentang dokter detektif lebih banyaknya, terus ada telepon-teleponan itu bohong semua, apalagi yang dia bilang katanya dari handphone yang Ma'en ada ngomong ke saya, terus Ma'en meminta uang 4M itu juga tidak benar, sumpel mulutnya Nikita dengan uang itu juga tidak benar, setiap hari saya mereview di TikTok itu juga tidak benar, karena saya bukan pengangguran Bapak ya. Terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada saksi ya, apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saudara tetap pada keterangannya atau berubah? Keterangan ini. Pada keterangannya. Ya, jadi saudara sudah selesai memberikan keterangan dari saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Tapi kita ingatkan masih ada satu perkara lagi ya. Silakan dimulakan. Dan kita ada saudara terdakwa, silakan duduk di depan lagi.
Ya, jadi kita sampaikan kepada teman-teman penasihat hukum dan umumnya dari ini kita akan terima kasih yang terbesar. Kita break dulu, sholat maghrib, malam ini ya. Nanti akan kita bisa lagi jam 15 dan 18.30. Begitu ya. Karena ini persidangan yang panjang ya. Bagaimana kita